Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi, ya. Jadi ada banyak hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini, ya, terkait dengan definisi, syarat, prinsip, unsur penopang, dan juga praktik demokrasi di Indonesia. Nah, kita mulai saudara ya ke perihal yang pertama, yaitu definisi demokrasi. Nah, ini mungkin sebuah materi yang ya saya yakin kalian sudah paham semua apa itu demokrasi, ya, demos kratein. Nah, ini sudah inilah ya, kalian sudah di luar kepala tentang apa itu demokrasi. Ya, pada intinya jika kita mengacu ke pendapat dari Abraham Lincoln gitu ya, demokrasi itu ya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Nah, dari rakyat artinya saudara bahwa pemerintahan itu sah dan diakui, ya, dan juga diperoleh melalui pemilihan rakyat. Nah, ini ya sebuah negara demokrasi harus yang seperti ini, dari rakyat, harus benar-benar dari rakyat. Ya, maka pemilihan umum yaitu juga salah satu indikator sebuah negara itu negara yang demokratis. Ya, kemudian oleh rakyat, ya, pemerintahan oleh rakyat, bahwa artinya pemerintahan ini dijalankan atas nama rakyat dan di bawah pengawasan rakyat. Nah, ini ya pemaknaan yang kedua ya tentang oleh rakyat. Nah, jadi pokoknya segala macam kebijakan, produk kebijakan-kebijakan politik pemerintah gitu ya. Nah, semuanya atas nama rakyat ya, untuk kemaslahatan bersama ya, dan juga rakyat harus bisa mengawasi ya kebijakan-kebijakan pemerintah itu apakah sudah berjalan atau belum, berjalan baik atau tidak, dan seterusnya. Ini ya. Dan juga pemerintahan untuk rakyat ya, bahwa pemerintahan ini dijalankan untuk kepentingan rakyat ya, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, golongan tertentu, partai politik tertentu dan sebagainya, tidak. Ya, tetapi kemudian segala macam kebijakan politik pemerintah, nah ini dijalankan untuk kepentingan semua ya warga negara Indonesia. Nah, ini saudara ya, makna demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Sudah jelas ya sampai di sini. Kita lanjutkan saudara kepada syarat negara demokrasi. Nah, ini yang seperti apa syarat untuk menjadi sebuah negara yang demokratis. Jadi jika mengacu kepada International Commission of Jurists gitu ya, bahwa syarat negara demokrasi itu berlandaskan kepada rule of law ya, diantaranya yang pertama adanya perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini ya, adanya perlindungan hak asasi manusia ya. Kita Indonesia sebagai negara hukum ya, ada banyak produk-produk hukum yang ditujukan untuk yaitu tadi perlindungan hak asasi manusia. Kita lihat ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai pasal 34 ya, secara lebih spesifik lagi di pasal 28, 28A sampai pasal 28J. Nah, itu semuanya banyak berbicara tentang hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, ya, lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, ini yang kemudian perlu banyak kita diskusikan bersama ya, saudara ya. Sudah seberapa adil ya lembaga hukum kita, lembaga peradilan kita. Ya, jangan sampai kemudian hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas ya, seperti yang banyak orang sampaikan. Ya, harapannya memang benar-benar pandang bulu, siapa yang bersalah maka hukuman itu sesuai dengan kesalahannya. Nah,
Ini yang mesti perlu terus dikawal oleh kita ya sebagai warga negara Indonesia. Kita mesti ikut berpartisipasi di dalam apa namanya implementasi lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, berikutnya saudara ya di poin ketiga adalah pemilu yang bebas. Nah, ini ya kita sudah mengalami banyak sekali pemilu di Indonesia ya, ini sekaligus sebagai satu bentuk pesta demokrasi kita ya, warga negara Indonesia. Di sana kita dihadapkan dengan banyak pilihan ya, mana wakil rakyat yang akan kita pilih ya untuk mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kita pilih. Ya, ini tentu bebas. Ya, sesuai dengan asas pemilu kita, luber jurdil, ya, luber jurdil. Nah, ini saudara. Poin yang keempat, kebebasan di dalam menyatakan pendapat. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 saya pikir sudah menjadi apa ya, landasan hukum ya bagi kita warga negara Indonesia untuk bebas menyatakan pendapat di muka umum. Nah, ini sekaligus sebagai syarat ya sebuah negara dikatakan sebagai negara yang demokratis. Nah, kita punya produk hukumnya di sana. Ya, jadi silahkan ya kita bisa memanfaatkan apa namanya istilahnya ya segala macam saluran ya untuk menyampaikan pendapat secara langsung atau melalui media massa atau melalui media online dan sebagainya. Ya. Satu hal yang perlu juga kita garis bawahi adalah bahwa kebebasan menyampaikan pendapat ini kemudian juga harus benar-benar kita manfaatkan secara dewasa. Ya, jangan kemudian kita menyebarkan berita hoax. Ya, menyampaikan pendapat yang itu tadi hoax, tidak didasari pada data ya, tidak didasarkan pada fakta, berisi fitnah dan sebagainya ya, karena memang kemudian fenomenanya belakangan ini hal semacam itu banyak dilakukan ya, orang ada fenomena tertentu upload di sosial medianya tetapi ternyata adalah hoax. Wah, masyarakat sudah keburu percaya dan sebagainya, terjadi permasalahan di masyarakat. Nah, ini jangan sampai ya teman-teman mahasiswa apa istilahnya menyampaikan pendapat tetapi pendapat yang tidak didasarkan pada data dan fakta ya, ini akan berujung hoax ya. Ujung-ujungnya kalau itu kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat, menjadi permasalahan di masyarakat ya, Anda bisa diciduk oleh polisi dengan undang-undang UU ITE ya, UU ITE. Nah, ini perlu waspada juga ya di dalam berpendapat di media sosial dan platform yang lain. Ya, harus betul-betul didasarkan data fakta dan sebagainya. Ini poin yang kelima saudara, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul dan beroposisi. Ya, silahkan ya teman-teman mahasiswa ini juga biasanya suka dan apa namanya sangat aktif ya dalam kegiatan berorganisasi. Silahkan, selagi organisasi itu positif ya, bisa untuk pengembangan diri ya, silahkan. Ini adalah hak kalian semua ya, hidup di sebuah negara yang demokratis. Nah, berikutnya yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan ya, ya seperti yang saat ini sedang teman-teman jalani ya, mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekiranya ini saudara ya 6 syarat negara demokrasi menurut International Commission of Jurists ya, berdasarkan pada konferensi Bangkok tahun 1965. Nah, berikutnya saudara ya kita akan jelaskan tentang prinsip demokrasi. Nah, jadi ada 5 ya prinsip sebuah negara ya di dalam berdemokrasi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Ya, jadi segala kebijakan pemerintah, segala keputusan politik pemerintah ini harus bisa dipertanggungjawabkan ya dalam sebuah negara demokrasi. Pasti ya segala kebijakan pemimpin, pemerintah dan sebagainya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada warganya. Ya, akuntabilitas.
Nah, kemudian yang kedua adalah rotasi kekuasaan. Nah, inilah makanya kemudian ya kita pasti dalam 5 tahun sekali menjumpai adanya pemilihan umum. Nah, ini poin yang keempat sekaligus ya, bahwa memang eh, itu sebagai pesta demokrasi ya, agar ada rotasi kekuasaan. Maka juga kemudian kekuasaan presiden juga dibatasi ya, 5 tahun ya, 2 periode berturut-turut dan sebagainya. Ini ada pembatasan di sana. Tentu ini beda dengan negara-negara monarki absolut begitu ya, yang kekuasaan rajanya ya apa terus ya seumur hidup ya, dia adalah raja dan sebagainya. Nah, tentu beda. Kita sebagai sebuah negara demokrasi maka ada rotasi kekuasaan. Yang ketiga, saudara, adalah adanya rekrutmen politik yang terbuka. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk memilih dan punya hak untuk dipilih. Nah, ini silahkan. Jadi kita semua di sini punya kesempatan untuk terjun ke dunia politik. Ya, nah, ada kalangan yang sementara ini sebagian hak-haknya dikurangi dulu. Ya, TNI dan Polri. Ya, jadi selagi mereka masih berstatus sebagai TNI atau Polri aktif, nah maka hak-hak politik mereka dicabut sementara. Nah, jadi kalau mau mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, wali kota, ya presiden, nah maka dia harus pensiun dini dulu, ya, melepaskan jabatannya, ya, untuk beralih menjadi warga sipil dan juga kemudian bisa mengikuti kontestasi politik yang sedang berlangsung. Nah ini ya, ini rekrutmen politik yang terbuka. Saya jelaskan dulu juga tadi ya beberapa kelompok yang hak-haknya sementara masih dicabut. Ya, nah poin yang keempat, pemilihan umum tadi sudah saya jelaskan di awal ya, berbarengan dengan rotasi kekuasaan. Kita langsung saja masuk ke poin yang kelima, yaitu warga negara ya bisa menikmati hak-hak dasarnya. Ya, inilah dalam sebuah negara yang demokrasi. Ya, kita punya hak untuk bersuara, berkumpul, kita punya hak untuk mengembangkan diri, kita punya hak berkomunikasi, kita punya hak untuk berkeluarga, melanjutkan keturunan, punya hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk dilakukan dengan baik, hak di bidang pendidikan dan macam-macamnya. Ya, itu hak-hak dasar yang kita punyai sebagai warga negara Indonesia. Ya, ketika kita bisa menikmati hak-hak itu, berarti negara ini sudah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Ya, nah lebih banyak lagi dijelaskan oleh Inu Kencana ya tentang prinsip demokrasi, ya, mulai dari pembagian kekuasaan, pemilu yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, adanya parpol, adanya musyawarah, adanya persetujuan parlemen, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan pendemokrasian, pengawasan administrasi publik, perlindungan HAM, pemerintahan yang bersih, adanya persaingan keahlian, mekanisme politik, adanya kebijaksanaan negara, pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab. Nah ini ya, banyak sekali ya prinsip demokrasi menurut Inu Kencana. Nah, saya jelaskan juga saudara ya unsur yang menopang tegaknya demokrasi. Nah ini yang saya juga perlu jelaskan berikutnya. Ya, yang pertama negara hukum. Nah ini negara yang didasarkan pada hukum, inilah yang menopang tegaknya demokrasi. Maka di Undang-Undang Dasar kita ya sudah dijelaskan di sana negara berdasarkan hukum. Ya, ini kita sudah punya instrumen itu. Ya. Yang kedua adalah masyarakat madani. Seperti apa masyarakat madani? Masyarakat yang punya partisipasi,
masyarakat yang mau kemudian terlibat langsung di dalam jalannya pemerintahan, ikut mengawasi, nah, gitu, ikut berpartisipasi. Nah, inilah masyarakat madani, masyarakat yang punya kesadaran untuk berpartisipasi. Ya, jadi bayangkan kalau dalam sebuah negara demokrasi, tetapi masyarakatnya semua apatis, tidak mau tahu. Wah, ini ya, pemerintahan atau kekuasaan yang tidak diawasi, nah, kecenderungannya akan mengarah kepada tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, oleh karena itu, ya, dalam sebuah negara demokrasi, masyarakat perlu terlibat aktif, perlu berpartisipasi, ya, dalam jalannya pemerintahan. Ini, saudara. Yang kemudian unsur penopang yang ketiga adalah infrastruktur politik. Ya, kita punya banyak ya dalam catatan ini, ya, yang terakhir ada 10 partai politik, ya, infrastruktur partai politik, ya. Ini yang menopang juga tegaknya demokrasi. Ya, jadi partai-partai politik ini sekaligus sebagai sarana penyalur, ya, aspirasi masyarakat, menjalankan fungsi rekrutmen politik, menjalankan fungsi regenerasi politik, ya, sarana penyalur aspirasi masyarakat dan sebagainya. Inilah fungsi dari infrastruktur politik. Nah, kemudian berikutnya, saudara, unsur penopang yang keempat adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, ini maka kita perlu soroti juga, ya, pers di Indonesia, apakah netralitas mereka sudah baik begitu, ya, dalam mengawal jalannya pemerintahan ini. Maka inilah yang perlu kita awasi bersama-sama, saudara, ya, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, setidaknya itu materi-materi dasar tentang demokrasi, ya, yang perlu teman-teman kuasai, ya. Nah, coba kemudian juga, ya, pengetahuan dasar itu teman-teman gunakan untuk menganalisis, ya, tentang demokrasi yang sejarah demokrasi di Indonesia, ya. Di sini saya gambarkan perjalanan panjang demokrasi Indonesia, ya, mulai dari masa 1945 sampai 1959, masa 1959 sampai 1965, masa 1965 sampai 98, masa 98 sampai sekarang. Nah, ini silahkan kalian pelajari secara mandiri, ya, materi ini. Tidak mungkin saya jelaskan pada video kali ini karena bisa akan sangat panjang untuk menjelaskan proses demokrasi di Indonesia yang ini. Nah, jadi kalian pelajari ya materi ini secara mandiri, gunakan dasar-dasar demokrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, itu saudara, ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa perkembangan yang ideal akan tercapai melalui demokrasi. Tidak ada jalan lain daripada yang memungkinkan setiap manusia untuk menggunakan hak-haknya. Saya kutip dari Mas Pramudya Anantatur. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.